Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epik antara Mikhail Tal melawan Theodor Zeitz. Ini terjadi pada bulan Mei 1952. Oke, sebelum kita ke partainya, buat kalian yang belum nge-subs, jangan lupa buat subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video dari saya. Oke, let's go kita ke partainya. Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Theodor Zeitz memegang hitam. Permainan dibuka dengan pion D4 dan pion ke C6. Disambung pion C4 dan pion ke D5. Pembukaan Slav defense. Kedua kuda dikeluarkan ke F3 dan juga ke F6. Kuda C3 menyerang pion dan Zeitz pion kali pion. Seperti biasa, pion E4 dimainkan untuk mengontrol petak pusat dan menyerang pion dengan gajah. Pion dilindungi dengan B5 dan Tal pion E5 menyerang kuda. Kuda melompat ke D5 untuk menawarkan pertukaran. Tal membiarkannya dan memilih pion A4 untuk membuka file A buat benteng. Zeitz memilih menukar kudanya terlebih dahulu. Setelah pion kali kuda, baru pion A6 dimainkan untuk melindungi pion. Tal ingat keselamatan rajanya dan memilih gajah E2 untuk persiapan rokade pendek. Dan Zeitz gajah ke B7. Karena gajah udah geser, biasanya putih bakal mainkan pion E6. Yang jika dimakan dengan pion, kuda akan G5 untuk melakukan penekanan. Tapi Tal langsung kuda ke G5. Zeitz langsung mengusirnya dengan pion H6 dan kuda kabur ke E4. Pion E6 dimainkan untuk mencegah pion maju dan membuka pandangan gajah. Gerakan terbaik gajah ke H5 untuk membawa menterinya beraksi. Tapi Tal memainkan gajah ke A3 untuk mengaduk gajah. Langsung gajah kali gajah dan benteng kali gajah. Barulah di sini kedua pemain rokade pendek. Dimulai dari Zeitz dan disambung oleh Tal. Next kuda D7 dan Tal pion F4 langsung bermain agresif. Di sini pion C5 bisa dimainkan untuk membuka serangan gajah ke arah kuda. Tapi Zeitz menteri ke E7 menyerang benteng. Benteng mundur ke A1, kuda B6 menyerang pion dan ancang-ancang kuda ke D5. Tal membiarkan pion itu dan memilih menteri ke D2. Zeitz memakan pion dengan kuda dan pion maju ke F5 menyerang pion. Zeitz makan pion dengan pion. Kebrutalan tingkat tinggi emang ciri khas permainan Mikhail Tal. Di sini dia udah kehilangan 3 pion, tapi dia masih melakukan pengorbanan dengan kuda ke F6 sekak. Guys, inilah gerakan brilian. Apakah kalian tahu tujuan pengorbanan kuda ini? Ya, dia ingin menarik pion G7 untuk memakan kuda, agar menteri bisa makan pion. Kemudian disusul dengan benteng ke F3. Apapun usaha hitam di sini, ujungnya kalau nggak skak ster ya skak mat. Daripada penasaran, izinkan saya memperjelasnya. Jika pion kali kuda dan menteri kali pion, ada ancaman pion kali pion. Jadi ya, pion kali pion dan benteng ke F3 dengan ide ke G3. Jika jalur hitam seperti ini, maka jalur putih seperti ini. Jika pion F4, maka benteng ke H3. Pion F6 memberi jalan raja, menteri H8 sekak, raja F7, dan benteng H7 sekak. Raja ke file E, jelas menteri akan hilang ya. Tapi itu masih better sih. Karena jika raja ke G6, ini adalah posisi sekak mat dalam 6 langkah. Jika putih benteng kali menteri, hitam juga benteng kali menteri. Jadi benteng ke G7 sekak. Jika menteri kali benteng, raja akan tewas setelah menteri ke H5. Jadi raja ke F5 dan menteri ke H7 sekak. Raja E6, baru benteng kali menteri sekak. Mau raja ke D5 atau ke D6? Jawabannya tetap sama, benteng D7 sekak. Raja E6, gajah G4 sekak, pion menutup, dan menteri E7 skakmat. Oke, kita kembali.
Z tahu ancaman ini dan memilih menggeser rajanya ke H8. Kuda belum dipindahkan, tapi Tal benteng kali pion. Benteng H5 adalah salah satu opsi yang mutakhir buat putih. Tahu akan hal ini, Z menggeser benteng F-nya ke D8 untuk bertukar tempat dengan menteri. Satu benteng masih kurang, Tal memanggil benteng A-nya ke F1. Gajah C8 menyerang benteng, baru benteng ke H5. Menteri ke F8 ikut melindungi pion, dan benteng ke F6 dengan ide ke H4. Tidak ada lagi perlindungan yang bisa ditambah ke pion H6, jadi Z memakan pion C3 dengan kuda, dan berharap menteri makan kuda. Tal nggak peduli dengan itu, dan tetap benteng ke H4. Coba kita analisis. Gerakan terbaik buat hitam di sini adalah kuda ke E4 menyerang menteri. Benteng kali pion sekak, pion kali benteng, benteng kali pion sekak, raja G7, kuda kali kuda, menteri ke E7 persiapan memakan pion, kuda F6, menteri kali pion, benteng H7 sekak, raja kali kuda, dan pion kali menteri sekak, raja kali pion, dan menteri kali benteng. Bonyok sih bonyok, tapi ya seenggaknya belum skakmat lah. Oke, kita kembali. Di sini, Z makan gajah dengan kuda sekak. Masih aja mengusik rencana Tal. Jelas Tal nggak makan kuda dan menggeser rajanya ke F2. Pion G5 dimainkan untuk memblokir serangan menteri. Tapi ya jelas benteng kali pion sekak. Raja G7, menteri kali pion skakmat ya. Jadi menteri kali benteng. Benteng kali menteri sekak, paksa raja ke G7. Menteri kali pion sekak, paksa raja F8. Dan setelah Tal memainkan benteng H8 sekak, di sini juga Theodor Z menyerah. Ya, jika permainan masih berlanjut, raja dipaksa ke E7, kuda D5 double skak, raja D7 ada menteri ke F5, jadi raja ke E6, kuda C7 sekak, paksa raja ke D7, dan menteri kali benteng skakmat. Benar-benar epik permainan Mikhail Tal dengan gaya kebrutalannya yang sangat khas. Dia bisa bermain seperti ini ya karena emang jenius ya. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess. Terima kasih guys.